Oke, update terbaru teman-teman ya. Ini kalian jangan ketawa dulu ya. Karena makin ke sini ya, kawan-kawan kita di pihak sebelah ini makin hancur dan makin terperosok aja nih ya. Kalau kita lihat ya, Yusuf Kala ya, dia kena skakmat juga dari Pak Jokowi ya, yang langsung dibeberkan oleh Bang Rasman ya. Gimana sih perasaan Pak Jokowi ya terkait dengan si Yusuf Kala ini ya, nanti dibongkar Rasman. Belum lagi Roy Suryo diskak Bang Egy Sujana ya, dibolak-balik lagi nih faktanya. Dan ya bikin malu si Refli Harun dan Roy Suryo. Nanti saya akan perlihatkan videonya ke teman-teman. Dan bukan cuma itu ya, pokoknya tim kaum 16% ya dan kaum 26% ini teman-teman ya, lagi sedih-sedihnya ya, karena lagi rame nih ya. Kalau kita lihat Rocky Gerung ya sekarang ya, teman-teman mungkin ingat kemarin ya, Bang Rocky Gerung datang di reshuffle kabinet ya yang diadakan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo ya. Dan di situ juga ya menjadi efek, mungkin akhirnya sekarang Bang Rocky Gerung dengan sadar ya, dengan sangat yakin ya, dia pro Gibran saat ini ya. Dia sekarang mendukung Gibran untuk menjadi presiden ya. Jadi makin panas aja kaum yang di sebelah ya. Bahkan banyak video beredar mengatakan, wah Rocky Gerung kok sekarang jadi termul, nggak asik ah. Pokoknya mereka makin panas deh teman-teman ya. Tapi biar lebih jelas ya, kita akan lihat faktanya dulu ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Bang Egy Sujana. Ini menurut saya menelanjangi Refli Harun dan Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena ya sesuai dengan fakta dan logika yang ada teman-teman ya. Dimana kalau bisa dibilang ya lucu aja ya, si Roy Suryo sama Refli Harun ini, terlebih Refli Harun ya. Tapi biar kita berbicara tidak hoax ya, kita lihat videonya langsung, statement dari Bang Egy Sujana ya. Dan kawan-kawan ya, apa Roy Suryo mengajukan restorasi justice? Kan tidak. Iya. Tidak. Yang kedua, dia masih berisi keras, tuduhannya benar 99,9%. Betul. Palsu. Masih keras Roy Suryo ini. Pertanyaan seriusnya, kalau sudah yakin 99,9% palsu, kenapa minta dihentikan? Benar teman-teman ya. Kemarin saya yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yo wes sak karepmu Roy Suryo. Tapi teman-teman kesini mereka bilang laporan ini kadarluasa, penyidikan atau apa namanya ya, kasus ini harus dihentikan. Loh, kalau kalian yakin ijazah Pak Jokowi itu kalian anggap palsu, ya kalian maju terus, perang sana di pengadilan. Jangan mau ngomong kasus ini harus dihentikan. Apalagi si Refli Harun ya, kasus ini harus dihentikan karena ya sudah kadarluasa ya, nggak bisa di P21 dan lain-lain lah ya. Loh, katanya yakin kalau itu palsu, ya kan? Kok suruh berhenti sih ya? Itu nggak masuk akal. Bener. Jangan dihentikan, Roy. Saya sangat berkeinginan melihat fakta hukum ini terjadi. Karena persoalan saya dan Anda beda. Saya tentang ijazah SMA, lu hanya S1. Betul. Yang SMA sudah selesai, sudah Ya. understanding, nggak ada masalah, sudah Betul. itu yang dibenarkan hukum. Betul. Ini bukan produk solo, itulah hukum. Betul. Yang diatur tadi di dalam undang-undang hukum acara pidana KUHP. Kok Jadi Refli sekali Harun lagi, nggak tegur ya? klausulnya satu yang paling utama, tidak cukup bukti. Kalau ini udah jelas buktinya, gitu. Tinggal dimasuk aja pengadilan untuk diproses. Yang kedua, tidak termasuk tindak pidana, tidak termasuk di hukum tindak pidana. Orang ini udah dibicarakan di polisi, udah digelar perkara, ya jelas pidana. Jadi Iya. syarat itu nggak terpenuhi. Betul. Untuk SKP 2 tadi, Ya. pasal 109 ayat 2 KUHP. Jadi sangat memalukan secara sarjana hukum, kok
salah analisis gitu loh dan nggak mengerti item-item yang dimaksud. Ini yang disinggung Refli Harun ya. Kok sarjana hukum nggak ngerti apa-apa gitu loh ya. Masa sekelas Refli Harun buktinya mereka bilang buktinya itu sudah jelas palsu. Terus tiba-tiba minta kasus dihentikan. Berarti Refli Harun ini pengacara ece-ece dong, ya dong? Sekalipun ada perkembangan baru dari KUHP yang baru, perkembangan tidak cuma 3 itu. Yang ketiganya kan nebis in idem, ya. Bisa kadaluarsa, bisa sudah meninggal dan lain sebagainya. Ini kan enggak. Ya. Masih pada hidup itu Roy Suryo sama Tifa itu. Jadi poin pentingnya adalah tidak ada rasa kebencian apapun, tapi saya hanya penegakan hukum bahwa pihak kejaksaan dengan segala hormat jangan menghentikan ini karena nggak sesuai dengan hukum. Betul ya. Jangan dihentikan ya. Ini langsung lah ya, kita viralkan lah video ini ya. Pihak kejaksaan jangan terima untuk pemberhentian atau ya dibatalkannya kasus ini ya. Jangan terima penghentian dari mereka ya. Karena melihat mereka punya bukti ya yang mengatakan Pak Jokowi itu ijazahnya palsu 99,9% ya. Melihat jagonya Roy Suryo dan Tifa dan Refli Harun ya, biar satu Indonesia itu lihat seperti apa jagonya Refli Harun. Yang keduanya masyarakat animonya pada pengen tahu bener nggak nih ijazahnya Jokowi asli apa tidak nih. Itu kan animo masyarakat. Kenapa kalian hentikan? Berarti kalian nggak punya bukti dong. Betul. Berarti kalian tidak punya alat bukti yang kuat dan saksi-saksi bahwa itu palsu. Kalau ada ya silakan terus ke pengadilan. Jangan malah berhenti. Nah, kalau Anda minta berhenti di tengah jalan seperti ini, kacau kalian. Kalau saya kan tidak minta berhenti. Jokowi yang menghentikannya dengan understanding, bukan saya. Iya. Ya. Jadi itu yang kurang dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Alasan dia kata sudah melebihi batas itu 14 hari. Itu tidak penting dalam perspektif batas tadi. Kalian harus ngerti dong. Kenapa? Kan kalian tidak ditahan. Batas itu kalau kalian ditahan. Betul. Benar ya? Coba pandangan Anda. Ini lawyer semua ini. Betul ya? Coba apa alasannya? Ngomong. 3 kali 24. 20 hari. Ya 3 kali 20. 20 hari. Jadi bisa sampai 60 hari Batas waktu. batas waktunya. Nah, kalau itu artinya 2 bulan berlalu, bahkan katanya sudah lebih dari 2 bulan, boleh karena ditahan. Kalau nggak ditahan ngapain lu minta begitu? Jelas ya. Jadi tetap ini jalan ya. Pantes sekarang Roy Suryo itu bahasnya sudah bukan ijazah palsu teman-teman ya. Sekarang bahasnya Rismon ya, bahasnya mobil SMK ya yang yang ya dia mau menutupi kasus ini ya. Viralnya kasus ini, viralnya kebodohannya ya. Tapi ya sudahlah, ini sudah pasti jelas dia pakai jaket tahanan, pakai rompi tahanan ya. Dan yang lebih bikin panas lagi ya di kaum sebelah teman-teman ya, Bang Rocky Gerung dia sekarang pro Gibran ya. Jadi ya viral lagi nih, wah ada termul baru kok sekarang jadi termul sakarepmu. Yang penting Rocky Gerung sekarang sudah tambah apa ya, tambah jadi amunisinya Gibran ya, kira-kira gitu. Ini jelas ya langsung dari Rocky Gerung. Pas yang sekarang juga mau maju lagi, Bang. Iya nggak ada soal. Tetapi kan yang ditanya yang pasti apa? Ya Gibran pasti soalnya jadi wapres atau segala macam. Tapi dia yang pasti adalah ambisi dia untuk jadi. Nah itu masuk akal kan. Oh dia wapres sekarang masa? Kalau dia wapres, ambisinya apa? Jadi wapres lagi? Ya cemen dong. Menurut Abang? Oke. Ya saya dorong Pak, bukan Pak Gibran, dipanggil Mas Gibran ya. Mas Gibran nyalek itu. Baru keren. Justru malah nyalek dulu, Iya dong. turun dong. Bukan nyalek, nyapres. Oh, nyapres. Yang diedit yang ini ya. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Jadi dia naik tingkat ambisinya itu. Dari wapres jadi presiden. Gitu. Ini beneran muji keren tulus dari hati nggak? Lebih dari keren dan lebih dari tulus. Jadi Abang Hati dukung mereka. kalau Ya, nanti ini logikanya mesti begitu. Abang dukung nggak pertanyaannya? Saya mendukung ambisi beliau. Oh, mendukung ambisi. Ya kan ambisinya mesti kita dukung. Oke. Karena setiap orang punya ambisi dong. Tapi kan capresnya
jelas teman-teman ya, makin sakit hati mereka ya. Ya mungkin ya mereka bikin huru-hara terus, takutnya ya Gibran tuh jadi presiden. Mereka takut itu kok. Kelihatan sekali ya. Kelihatan sekali ya. Bahkan teman-teman ya, kalau kita lihat ya sekarang tuh orang mereka itu mulai kampanye. Tapi kampanye mereka itu black campaign ya. Mereka nggak bawa partai, mereka nggak bawa sosok, nggak bawa tokoh. Tapi mereka dengan sangat-sangat brutal ya menyerang pribadi teman-teman ya. Mereka menyerang pribadi yang ya yang kalau kita tahu sendiri, kita lihat sendiri, mereka pingin menghancurkan citra Pak Jokowi dan Pak Wapres ya, supaya nanti mereka sudah nggak punya nama di tahun 2029 ketika di tahun politik nanti ya. Jadi sudah kebaca semuanya. Makanya Rocky Gerung cepat berbalik ya, cepat berbalik ke Gibran dan ya makin kuat ya, kira-kira gitu ya. Bahkan teman-teman ya, obrolan terbaru juga dari Bang Rasman ya, ini menurut saya sangat keren ya. Dia membongkar seperti apa perasaan Pak Jokowi ya sama Yusuf Kala. Bahkan menceritakan sebenarnya itu bukan Pak JK ya yang jadi wapresnya Pak Jokowi waktu itu. Tapi ya ada sosok yang penting kalian tahu. Sifat kampungan Bang Rasman ya, nggak usah direm-rem. Itu sifat kampungan ya, kayak Abdul Somad bilang ya. Bapak ini ya gimana ya bahasanya waktu itu, kalau bukan karena saya, kalau pokoknya karena saya ya itu cuma ada 4 ya. Itu jin ketiga bapak katanya. Pak JK katanya. Aduh. Nah, adiknya Pak Prabowo ya. Jadi jelas bukan. Jadi yang punya kontribusi besar sebenarnya Pak Prabowo ya, sebenarnya Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Ya karena satu ya, Pak Jokowi cuma ditelepon sekali sama JK ya. Terus setelah itu yang telepon Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Setelah itu di follow up dan Jokowi ngomong nggak punya partai ya. Makanya waktu DKI Jakarta ya, waktu naik 01 DKI ya, Gerindra itu jadi ini sakit hati semua ini ya. Pantas ya si AS ini ya masuk dalam komplotannya Roy Suryo. Ya bahkan ada isu nih ya, ada isu katanya ya sempat mendanai juga ya untuk aksinya Roy Suryo ya, atau ya yang Roy Suryo lakukan sekarang ya. Jadi memang sakit hati, mungkin last minute ya nggak dipilih, naiklah JK datang-datang langsung wakil. Ya kan, ya kita tahu lah JK kan pengusaha ya, tahu sendiri lah ya seperti apa. Makanya pas Pak Jokowi jadi ya, Pak Jokowi masih ingat dia, oh AS kamu saya kasih jabatan, tahu kan jabatan AS ini ya, katanya Abraham Samad katanya bapak ini ya. Berarti kita tahu sendiri Abraham Samad jadi ketua KPK di zaman itu dan dipecat, dicopot ya. Tapi sekali lagi ya, KPK dengan pemerintahan itu beda ya. Jadi KPK itu independen, dia tidak masuk dalam pemerintahan negara ya, kira-kira seperti itu. Kita mau bicara sekarang ya terbongkar akhirnya sekarang kan. Lagi-lagi Rasman bikin malu JK ya, statement Pak Jokowi bikin malu JK juga. Ya makin pihak sebelah ini lama kesini ya makin terperosok, makin ya akhirnya makin terbuka, makin malu lah Pak JK ya. Kalau Roy Suryo ya sudah sering malu ya, lihat aja tampangnya kayak apa ya kan. Jadi memang sudah nggak jelas ya. Refli Harun ya satu komplotan mereka sama. Apalagi mereka sekarang ketar-ketir, Rocky Gerung sudah masuk dalam ya, katanya mereka sudah jadi termul ya. Welcome ya, kira-kira gitu teman-teman.
makin asik saja, tapi ya saya harap teman-teman jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu hoax ya. Makanya kalau saya berikan reaksi di setiap video-video selalu saya pakai official ya. Jadi teman-teman bisa saksikan atau teman-teman menonton lagi ya di official channelnya iNews atau di mana ya, silahkan teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Inilah pendapat saya dan ya masukan-masukan dari saya ya, dan semua ini menurut keyakinan saya ya. Jadi kalau saya ada salah ucap, salah kata ya teman-teman nilai sendiri ya. Oke, gimana teman-teman? Kalau teman-teman atau bapak ibu semuanya punya pendapat lain, boleh kirim komentar bapak ibu dan teman-teman sekalian ya, yang terbaik. Nanti kita ngobrol di sana ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat, sukses terus buat kalian semuanya. Bye.